Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawasil al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: يا علي سبعة من أمتي في الجنة شاب تائب ومن تصدق سرا ومن يؤدي صلاة الضحى ومن كان ذهاب ماله أهون عليه من فوات صلاة واحدة مع الإمام ومن دمعت عيناه من خشية الله ومن زاحم العلماء في مجالسهم. Nah, di sini kita masih membahas dan menyampaikan wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga insyaallah sebagai nasihat buat kita semua supaya kita berada di jalan yang benar, berada di jalan yang Allah ridha, sehingga insyaallah kita semua dapat berkumpul bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, sab'atun, ada 7 golongan, min ummati, di antara umatku, fil jannah, penghuni surga. Wahai Ali, ada 7 golongan di antara umatku adalah penghuni surga. Artinya di sini Nabi ingin ngasih tahu kepada kita ciri-ciri penghuni surga. Ada 7 golongan atau 7 ciri penghuni surga. Yang pertama yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu syabun taibun. Yang pertama adalah syab taib, yaitu pemuda yang bertaubat. Itu yang luar biasa, karena umumnya masa muda itu masa yang di negara kita khususnya dianggap masa puber lah, masa muda lah, darah muda lah, berbagai macam alasan. Padahal sebenarnya dalam Islam itu nggak bisa diterima. Orang-orang tua zaman sekarang kan kalau anaknya berbuat sesuatu yang nggak baik atau melakukan sesuatu yang melanggar syariat di masa muda, pasti orang tua bilang, ya namanya juga anak muda. Itu bukan jawaban. Kalau dibilang namanya anak muda, nggak mungkin Muhammad Al-Fatih bisa mimpin pasukan di masa mudanya, kan begitu. Nggak mungkin juga beberapa sahabat di zaman Nabi usia 17 tahun menjadi panglima pasukan yang dipimpin oleh beliau itu orang-orang besar. Kenapa zaman itu Nabi nggak bilang namanya anak muda? Nggak bisa. Semua tergantung didikan. Nggak ada istilah anak muda atau orang tua. Orang tua yang lebih gila dari anak muda juga banyak. Kan begitu, nggak bisa. Walaupun di masa muda itu zaman-zaman apa? Masa-masa lagi bergebu-gebu. Masa-masa di mana syahwat lagi ada. Lagi panas-panasnya. Nah, di masa semacam itu dia mampu bertaubat dan mengendalikan syahwatnya, itu adalah
anak muda atau pemuda yang paling dicintai oleh Allah, bahkan menjadi penghuni surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya masih ingat ketika Habib Umar ditanyakan tentang anak-anak muda ketika mereka ngelakuin dosa, taubat, diulang lagi, taubat, diulang lagi, taubat. Bagaimana untuk kita membuat anak muda tersebut lurus dan meninggalkan maksiatnya? Habib Umar nggak jawab macam-macam. Kata Habib Umar begini, anak muda selama dia melakukan dosa dan dia sadar itu dosa dan dia bertobat, itu tanda anak muda yang masih punya iman. Alhamdulillah, kita nggak tahu taubat dia yang keberapa, Allah pandang dia langsung benci sama maksiat. Yang penting masih ada niat kan? Taubat. Itu bikin dia langsung lurus, jangan maksiat lagi. Ya sulit kembali kepada imannya. Tapi insya Allah dengan selalu bertaubat, imannya akan bertambah. Dengan bertambah insya Allah ada saatnya dia akan benci dengan kemaksiatan. Karena dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Lau akhtatum hatta tablugha khatayakum as-sama', thumma tubtum lataballahu alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhtatum," apabila kalian melakukan dosa maksiat, hatta sehingga tablughu khatayakum as-sama', sehingga dosa kalian itu saking banyaknya sampai ke langit. Jadi numpuk tuh dosa sampai ke langit. Jika kalian melakukan dosa saking banyaknya sampai ke langit, thumma tubtum, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, lataballahu alaikum, nescaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Artinya sebanyak apapun dosa, kalau taubat dari hati tulus, taubat nasuha, apalagi diiringi dengan sholat 2 rakaat taubat, janji nggak akan ngulang, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, maka Allah ingatkan kepada kita dalam firman-Nya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa. Enggak ada dosa enggak dihapus sama Allah di dunia selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, kullu bani Adam, setiap anak turunan Adam, laki maupun perempuan, khata'un, tempat salah. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah, nggak ada nggak berbuat salah. Kalau ada orang ngaku nggak pernah berbuat salah dari kecil, nanti pertanyakan orang sehat atau sakit. Semua orang pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata, setiap anak turunan Adam itu adalah tempatnya salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, at-tawwabun, dia bertaubat dari kesalahannya. Ya, kalau berbuat salah jangan putus asa, asal taubat, itu adalah orang terbaik karena sudah mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa diri kita suci. Nggak ada orang suci dalam semua bumi ini. Semua orang punya kesalahan, tapi yang terpenting menyadari kesalahan dan taubat, jangan diulang. Udah, intinya itu. Jangan berbuat salah tapi diulang lagi, taubat diulang, itu namanya main-main. Dan orang yang main-main itu tidak akan diterima taubatnya. Apa kata Nabi yang sering saya sampaikan? La taubata ma'al israr, tidak ada taubat yang diterima jika dosanya diulang-ulang dengan sengaja. Itu namanya taubat gaduh-gaduh. Mohon taubat sungguh-sungguh ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man tasaddaqa sirran, ciri penghuni surga kedua yaitu man tasaddaqa sirran, mereka-mereka yang bersedekah secara diam-diam. Sirran arti diam-diam itu banyak. Bisa dia sedekah tanpa dicerita berapa jumlahnya, yang tahu cuma dia, atau dia keluarkan dari kantong dia sendiri aja nggak tahu jumlahnya. Itu semua disebut sirran.
Maka kata Nabi, sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam orang lain nggak tahu, itu mampu memadamkan murka Allah. Ketika ente sudah diputuskan sama Allah akan terjadi begini, musibah wala kepada kita, karena sedekah kita yang sir tadi, itu bala diangkat sama Allah. Maka kan Anda berkali-kali sampaikan, kalau antum menempuh perjalanan jauh, biasakan sebelum jalan sedekah. Sedekah diam-diam, kalau bisa itu di kantong nggak tahu ada berapa, ente kumpul-kumpulnya masukkan ke kotak, itu nggak tahu berapa. Minta sama Allah keselamatan, insya Allah ente pergi sampai balik selamat. Itu dengan fadilah sedekah. Bukan sampai situ doang, bahkan dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'u marbakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di samping kita berobat, sedekah atas niat apa? Insya Allah kita ke saudara kita ke anak kita ke lekas diberikan kesembuhan oleh Allah. Itu cepat dikasih kesembuhan dengan fadilah sedekah. Maka kan yang disesali oleh penghuni neraka apa nanti? Selain beriman kepada Allah, sedekah yang disesali karena mereka di dunia meremehkan yang namanya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man yu'addi salatal duha, yang ketiga yaitu wa man yu'addi, orang-orang yang menunaikan salat duha. Salat duha itu sangat bagus. Bahkan kita waktu masih belajar sangat ditekankan salat duha. Bisa kita jalankan di waktu isyraq, bisa di jam-jam 8, jam 9 pagi sampai sebelum adzan zuhur. Itu masih ada waktu salat duha. Berapa banyak salat duha? Bagi kita 4 minimal, walaupun 2 bisa. 2 itu minimal sebenarnya, cuman sebaiknya minimal 4, maksimalnya 12. Ada yang bilang maksimalnya 8. Ini khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, ya, berapa jumlah maksimalnya itu khilaf. Bisa 12, bisa 8. Cuman sangat minimal buat kita ya 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kalau bisa selama kita mampu, nggak ada halangan, laksanain. Ambil itu sholat duha. Sebentaran sholat duha kok. Itu fadilahnya banyak. 1, kita menghidupkan sunnah. 2, rezeki berkah. 3, perlindungan dari Allah khusus dari hal-hal yang gaib. Itu yang kita dapat dari Habib Umar, ya. Habib Umar bilang kalau ingin terhindar dari perkara-perkara yang gaib, yaitu sholat duha. Jaga sholat duha, aman insyaallah. Yang penting istiqomah, bukan sholat duha seminggu sekali. Istiqomah setiap hari, setiap ada waktu kita ada senggang, ya sholat duha aja. Nah kalau bisa kerja itu ada wudhu, ada waktu sesaat 10 menit sholat duha mah 4 rakaat nggak sampai 10 menit, kelamaan 2 menit juga kelar kalau cuma baca Fatihah. Nah, intinya apa? Bisa melaksanakan sholat duha karena di situ ada nilai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana dhihabu malihi ahwanun alaihi min fawati salatin wahidatin. Ciri penghuni surga yang keempat, siapakah mereka? Orang-orang yang kehilangan hartanya lebih ringan baginya dibandingkan ketinggalan sholat. Ketinggalan sholat atau kehilangan sholat. Nah, ini ciri yang keempat, yaitu orang-orang yang apabila hartanya hilang itu ringan bagi dia dibandingkan dia ketinggalan sholat. Jadi sholat lebih penting dari dia kepadanya daripada kehilangan harta. Zaman sekarang ada orang kayak gitu, ada. Cuman lebih banyak yang sebaliknya, kehilangan harta bisa bunuh diri, kehilangan sholat bisa diqadha, gitu aja otaknya. Ringan banget. Kehilangan duit, bisa stres nih. Bahkan kehilangan perusahaan aja bisa bunuh diri besok. Lompat dari apartemen, lompat dari mall di atas tingkat berapa. Kenapa? Masalah fulus. Dia sholat subuh sering kesiangan, bahkan dia bisa tiap hari, biasa bagi dia. Nah ini kayak gini dipertanyakan imannya. Bahkan untuk dicatat sebagai penghuni surga aja masih dipertanyakan.
Karena ciri-ciri penghuni surga kata Nabi yaitu kehilangan harta kecil, kehilangan sholat besar bagi dia. Yang seperti yang cerita kanton kan, ada seorang ulama bernama Al-Habib Ali bin Syahab di Tarim, itu di zamannya itu dia punya toko, dia punya ruko. Orang dulu kan kalau nyimpen duit pakai apa ya? Pakai kantong kan, belum ada kayak zaman sekarang mah bank segala macam. Nah itu dia penghasilannya sudah ada, alhamdulillah sudah banyak. Cuman nggak tahu bagaimana ceritanya, dia lupa naruh itu uang di mana. Bingung dia uangnya di mana. Dicari-cari seharian, nggak ketemu. Masuk waktu maghrib, udah nggak dipeduliin dah. Katanya besok kena cari lagi. Karena bagi mereka itu, jangankan sholat, menghidupkan antara maghrib dengan isya lebih mahal daripada duit. Apalagi sholat. Antara maghrib dengan isya kalau diisi dengan nonton TV, main game, bagi dia itu celaka banget. Mereka isi dengan zikir, isi dengan baca ratib, isi dengan majelis ilmu sampai isya. Nggak mungkin antara maghrib dengan isya dia habiskan sia-sia. Nah, lagi antara maghrib dengan isya ini orang baca wirid, baca zikir sambil nunggu azan isya. Ternyata anaknya datang ke masjid. Anaknya orang datang, dibilang, "Abah, ini uangnya alhamdulillah sudah ketemu." Ternyata uang itu nyelip di toko tuh, nggak tahu nyelip di mana, ketemu sama anaknya. Apakah bapaknya senang? Bapaknya marah. Kata bapaknya, antara maghrib dengan isya bukan waktunya ngomongin duit. Maghrib dan isya itu waktunya kita sama Allah. Yang sekarang ngomongin duit di waktu yang menjadi apa? Menjadi harta karun surga. Hanya bawain anak harta karun dunia. Anak hukum itu. Selama 4 tahun nggak boleh ketemu anaknya. Dihukum anaknya 4 tahun nggak akan boleh ketemu bapaknya. Sebagai hukuman. Karena ganggu bapaknya menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Padahal dia nemuin duitnya. Saking bagi mereka itu apa? Ibadah lebih penting. Waktu nyari duit teman cari, waktu ibadah udah amat udah, besok aja gue cari lagi. Begitu orang dulu, orang sekarang mah boro-boro dah. Kehilangan 100.000 juga. Yang ada di rumah diberantakin semua, dicari di mana. Nah itulah keadaan kita di akhir zaman. Maka jangan sampai dunia menjadi lebih penting daripada akhirat. Dunia penting kita cari, bukankah penting buat hidup, tapi akhirat itu buat kehidupan yang abadi. Jangan lupain akhirat, karena ilmu akhirat kita butuh di alam barzakh dan di hari kiamat. Sedangkan dunia kita butuh hanya mencari sesuap nasi aja. Kemudian yang kelima, dhahabu salatul wahid, yaitu kehilangan salat bersama imam tadi ya. Maaf, Anda nggak baca sampai terakhir. Kemudian yang kelima, wa man dumi'at ainahu min khasyatillahi. Yang kelima, apa kata ini? Kelima ya? Mereka yang sering meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Maka kalau bisa intinya dalam seminggu pernah keluar air mata. Dalam seminggu minimal. Kapan? Lagi sholat tahajud, menjelang subuh tuh, untuk sholat tahajud. Kalau bisa inti nangis buat sujud, itu lebih bagus. Paksain. Nggak bisa, udah tabaku, fa'in lam tatabaka apa? Fatabaka, jika nggak mampu apa? Nangis, paksain pura-pura nangis. Setetes saja, setetes kecil keluar air mata karena ingat dosa dan taubat, itu dosa sebesar apapun kita yang kita punya, hapus langsung dengan setetes kecil. Maka kata Habib Bakar Al-Ajmi Al-Masyhur rahmatullah, kalau itu bisa ngeluarin setetes air mata ingat dosa, walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, cuma air mata yang keluar, dosa itu gugur semua, semuanya gugur. Itu dahsyatnya air mata karena ingat dosa. Minimal seminggu sekali. Paksain, itu bangun sebelum subuh setengah jam tuh, sholat tahajud 4 rakaat, witir 3. Nah pas lagi tahajud rakaat terakhir atau witir rakaat terakhir, paksain untuk bisa ngeluarin air mata. Nggak bisa ya udah pas doa ada di sholatnya, pokoknya paksain keluar mata karena ingat dosa yang lalu. Itu luar biasa. Dosa langsung dihapus dari catatan apa? Catatan amal yang buruk itu tuh langsung kehapus putih karena air mata. Bahkan seringnya keluar mata kita karena cinta, keluar mata karena duit, karena cinta apalagi sampai gila. Bukan keluar mata doang ya, sampai gila. Nah, masalah akhirat kita lupa. Nah itu jangan sampai bisain, jangan sampai nggak bisa keluar air mata ya.
Nah, kemudian wa man zahamal ulama fi majalisihim. Yang ke-7, yang ke-6 ya. Ini kita salah hitung berarti nah. Wa man zahamal ulama fi majalisihim, dan ciri ahli surga yang berikutnya yaitu mereka-mereka yang sering mendekati para ulama di majlis-majlis mereka. Artinya dia sering hadir majlis ilmu. Nggak boleh dengan ada pengajian dia datang, dia duduk, apalagi nyatat lebih bagus lagi. Dia dengerin tuh kata-kata ulama, dia dengerin nasihatnya. Pokoknya senang ada majlis ilmu. Ini ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga ada zaman begini nih, yang dikatakan oleh guru-guru kita, orangnya rajin hadir majelis. Malas hadir majelis, ya udah pertanyakan diri ente. Karena dikatakan orang yang apabila Allah berkehendak untuk didapat kebaikan, maka saya Allah akan gerakin hati untuk hadir majelis ilmu. Ya kan, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid din. Apabila Allah menginginkan hamba yang dapat kebaikan, Allah akan kasih dia pemahaman soal agama. Artinya apa? Hatinya digerakkan untuk hadir majelis. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, jika Allah nggak berkeinginan ente dapat kebaikan, emang Allah nggak mau ente dapat kebaikan, ente dibikin susah untuk hadir majelis. Malas. Ketika ada timbul malas bergerak ke majelis, tanya sama diri ente. Jangan-jangan memang Allah nggak mau anda dapat kebaikan, minimal kebaikan pahala yang Allah turunkan di majelis ilmu. Itu aja udah luar biasa, plus sama ilmunya. Kalau yang bilang anda nggak dengar guru ngomong apaan tadi, majelis ilmu ente duduk, ente punya dosa udah berguguran. Nah ketika ente nggak ada niat, malas, mau tiduran aja, tanya diri ente. Jangan-jangan memang ente nggak diinginkan oleh Allah untuk dapat kebaikan, dan jangan lihat undur maqala wa la tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, gak usah lihat siapa yang berkata. Kadang kita malas hadir majelis, Ustadz fulan kenapa? Nggak ada nama ustadznya, nggak ada mana, bukan urusan ente, nggak ada nama ustadznya. Kita ambil ilmunya, ambil berkahnya. Emang kita siapa sampai bisa nilai ustadz lain? Berarti ente lebih alim dari itu ustadz. Nggak boleh sama sekali begitu. Kita lihat keberkahan yang ada di majelis ilmu tersebut selama yang diajarkan nggak keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kalau ajarannya beda, alirannya aneh, alirannya ngafirin mulu, jangan. Ente hadir bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Ente diajar untuk benci sesama muslim. Bukan mana itu. Ente keluar dari situ bawa dosa banget. Keluar dari situ merasa ahli surga. Gue dong ahli surga, gue paling sunnah. Kenapa? Tadi guru bilang di kajian kan ngomongin itu mereka ahli bid'ah semua. Alhamdulillah ya, kita ini pembela sunnah. Dia nggak sadar kalau dia ahli neraka, kebalikannya. Ngerasa diri paling baik. Iblis itu lebih baik dari dia. Karena iblis ngerasa lebih baik dari Adam, bukan dari Allah. Bukan dari apa? Bukan dari kesombongan kepada Allah. Ini mau sombong. Dia tahu dia penghuni surga, yang lain penghuni neraka. Itu lebih dahsyat lagi dari iblis. Iblis nggak bilang Anda ahli neraka wali surga, cuma dia merasa lebih baik, ciptaannya gue lebih bagus ciptaannya daripada Adam. Gara-gara itu aja Allah usir. Lalu merasa lebih baik penghuni surga. Wah repot. Yang begini apa? Justru sebaliknya. Kalau dia nggak taubat, jangan semakin dekat kepada Allah semakin takut, semakin merasa diri kita lebih hina daripada orang lain, bukan lebih baik ya. Jadi ada ulang lagi ya, salah gitu. Yang pertama syabun taibun, pemuda yang bertaubat. Yang kedua wa man tasaddaqa sirran, orang yang sedekah secara diam-diam. Yang ketiga orang yang menunaikan salat duha. Yang keempat orang yang kehilangan harta lebih ringan bagi dia daripada kehilangan salat satu saja bersama imam, bersama imam. Maaf, anda nggak terusin tadi. Kemudian yang kelima, wa man dumi'at ainahu min khasyatillah, orang yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam, wa man zahamal ulama fi majalisihim, orang yang apa? Yang sering merapatkan diri kepada ulama di majelis ilmu ya.
Kemudian ya Ali wa man arsyada al-a'ma bi yadihi al-yusra ja'a yaminuhu fi yaminika. Di sini ini kayaknya terusan yang ketujuh nih, soalnya kita hitung masih 6 ini. Ya Aliun man arsyada al-a'ma bi yadihi al-yusra ja'a yaminuhu fi yaminihi. Wahai Ali bin Abi Thalib, siapa saja yang membimbing orang buta dengan tangan kirinya, nescaya tangan kanan orang buta itu akan mendatangi pada tangan kananmu. Artinya apa? Ente kalau membimbing orang tua orang buta, nuntun anak orang buta dengan tangan kiri, pasti yang dipegang tangan apa? Tangan kanan apa kiri orang buta? Tangan kanan ya kan, pasti kita kiri, dia tengah, dia kanan. Artinya ketika ente berbuat baik kepada orang lain, walaupun menurut ente itu hina, remeh, tapi tetap bernilai. Sebagaimana kalau ente bantu orang yang buta dengan tangan kiri, tetap aja itu orang buta megang ente dengan tangan kanan. Artinya tetap bernilai kebaikan ente. Walaupun yang ente anggap mungkin tangan kiri nggak baik, tapi tetap balasannya dipakai tangan kanan. Arti dari sabda Nabi ini adalah apa? Majaz atau istilah. Ketika ente berbuat baik, tapi menurut ente berbuat baik itu nggak seberapa, tapi tetap itu bernilai di sisi Allah. Sebagaimana ente bantu orang dengan tangan kiri, mungkin tangan kiri nggak baik buat kita kan? Islam kan nggak ngajarin kita tangan kiri, tapi tetap balasannya orang yang kita tuntun apa? Dia pasti megang kita dengan tangan kanannya. Artinya kebaikan jangan disepelekan. Sekecil apapun, sehina apapun menurut kita, tapi di sisi Allah itu bukan hina, itu kemuliaan. Itu bisa sedekah walaupun dengan sepotek korma aja, kata Nabi, udah kemuliaan. Bagi kita korma dipotek, sedekah apaan begitu, tetap itu bernilai. Ente bantu orang dengan tangan kiri, tetap bernilai di sisi Allah. Walaupun itu nggak bisa pakai tangan kanan, bahasa tangan kiri itu pasti megang tangan kanan orang lain. Artinya ente berbuat baik sekecil apapun, sehina apapun, tapi itu bukan hina dan bukan kecil di mata Allah. Tetap kebaikan dinilai kebaikan yang besar. Makanya jangan pernah ngeremehin perbuatan baik. Ente jalan, ada batu agak runcing atau agak tajam, batu kecil, ente lihatin kalau orang nginjak apa? Bahaya nih, ente pindah. Menurut ente mah kecil. Jangan-jangan gara-gara itu masuk surga. Siapa yang tahu? Kayak wanita zaman Bani Israel kan, maaf pelacur masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing, mungkin nggak kepikiran masuk surga gara-gara itu. Cuma karena kasihan anjing habis kehausan, dibantu sama dia minum. Gara-gara itu semua dosanya rontok. Arti kebaikan jangan disepelehin, kita nggak tahu di mana Allah ridho. Dan kejahatan jangan disepelehin, jangan anggap kecil besar, kita nggak tahu, jangan-jangan Allah murka gara-gara dosa kecil kita yang kita sepelekan. Jangan sekecil apapun kebaikan, gara-gara itu bisa jadi masuk surga. Ada semut, pincang, itu ngeliat kasihan semut, mau kemana sih dia? Kawanan di sana, minta angkat pelan-pelan, kita harus sana. Lihat ente baik. Di hari kiamat ente ingat sama Allah, itu masuk surga gara-gara semut yang pincang itu pindahin. Bisa nggak? Ya bisa. Mungkin menurut ente, masa sih? Nggak ada masa sih di mata Allah. Allah melihat ketulusan kita saat itu. Makanya jangan pernah ngeremehin kebaikan. Nah, makanya diibaratkan sama Nabi, seandainya ente tuntun orang yang buta dengan tangan kiri, padahal tangan kiri nggak baik, untuk apa? Digunakan untuk hal yang baik, tetap orang yang buta akan megang ente dengan tangan kanannya. Artinya tetap balasannya ada, balasannya tetap bagus dari Allah, meskipun bagi kita kan kecil perkara tersebut. Nah, ini yang ketujuhnya, sehingga insya Allah kita bisa terapkan. Ingat, pemuda yang sering taubat itu adalah pemuda penghuni surga. Sering-seringlah bersedekah secara diam-diam. Gak usah sedekah disebut-sebut, mentang-mentang gede minta disebut mulu. Walaupun kita nggak tahu binawayan nas, hati manusia apa isinya kita nggak tahu. Kita cuma ngingetin. Besok-besok di masjid tertentu ada orang ngasih 10 juta minta baca Fatihah buat orang tuanya, disebutin lagi. Apakah dia riak? Kita nggak tahu isi hatinya. Cuman kita ngingetin, jangan sampai riak. Kalau niatan riak itu 10 juta nggak bernilai. Nah, itu buat apa?
Cuman kan kita nggak bisa menghakimi ya. Oh itu riya berarti itu minta Fatihah buat orang tuanya. Ya kita nggak tahu. Jangan riya. Cuman kita ingetin jangan sampai riya. Cuman gara-gara disebut. Makanya sebaiknya kalau sedekah itu apa? Diam. Kemudian yang ketiga orang yang istiqamah menjalankan salat duha. Yang keempat orang yang kehilangan harta bagi dia apa? Ringan daripada kehilangan sholat sekali aja bersama imam, artinya kehilangan sholat berjamaah. Wa man du'mi'at 'ainahu min khasyatillah. Yang kelima orang yang sering atau yang suka mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man zahama al-ulama fi majalisihim. Yang keenam orang yang mendekati diri di majelis-majelis ilmu dan ulama, artinya dia rajin hadir majelis ilmu. Jangankan antum, anda pribadi kalau banyak waktu dan gak ada halangan di rumah, anda tetap pengen hadir majelis. Di mana ada majelis-majelis kita punya guru-guru, mau kiai tua, anda tetap mau hadir. Menuntut ilmu mah wajib, nggak harus berhenti. Jadi nggak ada alasan untuk kita, baru pulang kerja besok aja dah. Nah, kalau besok kita mati, kehilangan banyak pahala. Tetap hadir majelis tuh diutamain. Dan istri yang solehah itu malah mendukung suami ketika hadir majelis. Giliran suami bilang lembur, mah diem aja deh. Mau jam 1 pulang, lembur dari duit. Hadir majelis kemalaman dikit, ngamuk. Ini istri macam apa ini? Otaknya cuma fulus berarti. Nggak lagi tuh mikirin nanti di akhirat bersama atau kagak. Yang dipikirin cuma di dunia. Nggak usah jadi seorang muslim. Nggak usah jadi seorang muslim, nggak enak, banyak aturan. Jadi kafirnya sekalian. Biar dunia datang tapi di akhirat jangan menuntut surga. Jangan, harus seimbang kalau bisa, minimal seimbang. Sebaiknya mah akhirat lebih diutamain. Maka istri yang salehah itu begitu. Maka jadilah suami itu suami yang tegas. Ketika istri melarang untuk berbuat baik, kembaliin. Kenapa kalau saya ini lama pulang karena duit, ente nggak marah, tapi lama pulang karena ngaji, ente marah. Sedangkan duit cuma jadi kotoran, ngaji untuk keselamatan di alam kubur dan di akhirat, di kehidupan yang abadi, itu pikirin lagi dah. Nah harusnya begitu. Nah ini mau ke akhir zaman udah, memang nggak semua bini begitu ya, cuman banyak yang begitu. Nah, makanya jadi suami apa? Suami yang qawwamuna 'alan nisa. Suami yang berdiri tegak di hadapan istri, karena hadapan istri langsung lembek, bintang 5-nya hilang. Depan bawahan galak banget, ngeliat matanya bawahan takut ketemu bininya, bintangnya pada rontok, pada berjatuhan. Nah jangan, jadilah suami yang tegas, bukan keras, bedain. Kalau keras nggak boleh, bikin kopi kemanisan ngamuk, teh kepahitan ngamuk, itu sih suami gila itu sih maklumin aja kurang lebih, itu nggak benar. Tegas wajib. Tegas artinya selalu membimbing istri di jalan yang benar ya. Kemudian yang terakhir tadi, orang waman arsyad al-a'ma biyadil yusra, orang yang membimbing orang buta dengan tangan kirinya, dan saya orang buta tadi akan meraih tangan dia dengan tangan kanannya. Artinya berbuat baik sekecil apapun, sehina apapun, balasannya tetap besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan lagi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب تعرفنا أننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ما أشرفنا فاتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بالاكتساب منا بالمصطفى رسوله رضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند النبي وآله وصحبه تشي صحبي والحمد لله في البر والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.